Ya, bismillah. Al-mutasilatu bil harfi. Al-mutasil artinya tersambung, bil harfi dengan huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah kata yang sudah punya makna, tapi dia tidak punya pengertian yang bisa dipahami ketika belum tersambung dengan kata yang lain. Contohnya apa? Fi. Fi itu pada atau di. Kemudian ala. Ala artinya atas, atas. An artinya tentang ya. An artinya tentang. Ini huruf walaupun terdiri dari dua huruf tapi disebut huruf, Bu. Karena huruf itu ada pertama pengertiannya huruf hijaiyah alif ba ta. Yang kedua, huruf itu adalah kata yang sudah punya arti tetapi tidak punya makna yang bisa dipahami oleh lawan bicara ketika belum tersambung dengan kata yang lain. An misalnya ya, an. An ini artinya tentang, sudah punya arti. An. Apakah lawan bicara kita mengerti ketika kita bicara tentang? Mau nggak ngerti, Bu? Nggak ngerti, masih tanda tanya besar ya bagi orang yang mendengar lawan bicara kita. An, tentang. Tapi kalau anhu, tentang dia satu orang laki-laki. Oh, ayolah kalau gitu kita bicarakan tentang dia. Dia seorang laki-laki yang baru meninggal. Kita bicarakan jasa-jasa baiknya. Ayo, ya paham yang kita ajak bicara. Tapi kalau an, tentang. Apa sih dari tadi tentang-tentang saja. Tapi kalau udah disambung dengan anhu, tentang dia. Oh, ayo kita bicarakan jasa-jasa agar kita bisa ketularan. Misalnya ya, karena beliau sangat dermawan, sangat ramah, sangat baik. Kemudian min. Min artinya dari. Ini juga nggak punya makna yang bisa dipahami ketika masih sendiri. Min, dari. Tapi ketika disambung dengan domir, mutasil minhu, dari dia. Oh, dari dia. Oh iya, paham. Yang kita ajak bicara, paham. Kemudian la. La artinya bagi. Bisa la ini bisa li, bisa la nanti ya Bu di kalimat. La bagi. Atau milik. Atau kepunyaan. Artinya bisa banyak ini lain. La. Kepunyaan, milik, bagi. La, kepunyaan. Oh, nggak bisa dipahami. Bagi, nggak bisa dipahami. Milik, nggak bisa dipahami. Tapi kalau lahu, milik dia satu orang laki-laki. Nah, sudah paham orang yang mendengar. Fi artinya pada. Fi artinya pada, pada atau di. Nah, ini juga sama ya Bu ya. Nggak bisa dipahami kalau belum dirangkai dengan kata yang lain. Tapi kalau fihi, pada dia satu orang laki-laki atau padanya. Padanya baru paham. Ala, atas. Ya sama. Tapi kalau sudah tersambung dengan alaihi, atasnya. Oh iya, atasnya. Alaihi, atasnya atau kepadanya. Atasnya atau padanya. Atasnya. Ya, ini baru bisa dipahami. Ya, kita sama seperti tadi ya Bu ya, sambung. Ini al-munfasil. Al-munfasil itu domir yang terpisah. Posisinya sebagai subjek. Munfasilatu. Ini robin, bisa robun, bisa robin. Robin. Robin itu rofa ya, rofa. Nanti nyambungnya nanti materi berikutnya. Saat ini ada yang belum paham, enggak apa-apa ya. Robin artikan rofa. Al-mutasilatu artinya tersambung. Domir yang tersambung. Munfasil terpisah. Terpisah berarti sebagai subjek atau sebagai subjek. Tersambung atau sebagai objek atau kata kepemilikan. Al-mutasilatu ini domirnya adalah domir nasbin.
Naswin artinya apa tadi? Nasab. Artikan saja sama, karena ini sudah jadi istilah. Kalau diartikan malah bingung. Seperti Banyuwangi. Iya, besok saya mau ke Banyuwangi misalnya. Nggak usah diartikan karena udah jadi istilah itu. Kalau ibu bilang, besok saya mau ke air harum. Oh ya, orang bingung malah air harum. Apa air harum? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi aja, nggak usah diartikan. Besok saya mau ini, mau ngantar barang ke air cukup. Orang bingung pasti, Bu. Apa air cukup itu? Cimahi, Cimahi. Kalau diartikan, jangan diartikan, udah jadi istilah. Cimahi, air cukup. Cimahi. Ya begitu. Kalau sudah jadi istilah malah bingung kalau diartikan. Boyolali, buaya, lali lupa. Besok saya mau ke saudara di Buaya Lupa. Wah, bingung pasti orang dengarnya. Karena orang mengenalnya Boyolali ya Boyolali saja. Boyolali kan jangan langsung ingat soto Boyolali. Gitu ya. Eh, Kita tasrif satu saja ya. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakuna. Li, lana. Ya, kita tulis satu saja ya. Lahu, lahuma. Lahuma, kemudian lahum. Lahum bagi mereka para laki-laki. Kemudian laha bagi dia satu orang perempuan. Laha, laha. Lahuma bagi mereka dua orang perempuan. Lahunna, lahunna, lahunna. Kemudian kalau bagi kamu satu orang laki-laki, laki, laki. Lakuma, lakum. Lakum bagi kalian para laki-laki. Lakum. Kemudian kalau bagi kamu satu orang perempuan. Satu perempuan anti. Kalau bagi kamu anti menjadi ki. Laki. Ya, Kemudian lakuma, lakuma, lakunna. Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Oh iya, nanti di ini ya dikataskan lagi. Lakunna, lakunna. Ya, baik ya, enggak apa-apa. Nanti bisa di-screenshot juga ya kalau tertinggal penulisan. Lakuma, lakunna. Ini bagi saya berarti lai. Lai. Lai ini pengucapannya susah maka dirubah menjadi li. Nah, lamnya dikasrohkan. Li. Bagiku atau kepunyaanku. Kemudian bagi kami lana. Lana bagi kami. Li. Li bagiku atau milikku, lana bagi kami. Ya, saya ulang ya dari atas lagi. Lahu, lahuma, lahum. Ini mereka laki-laki. Kalau untuk perempuan, laha. Untuk perempuannya tiga ini. Mu'anas. Laha bagi dia satu orang perempuan. Lahuma bagi mereka dua orang perempuan. Lahuna bagi mereka semua para perempuan. Ini tiga ini eh, laka kok laki ini salah. Laka bagi kamu satu orang laki-laki. Lakuma bagi kamu dua orang laki-laki. Lakum bagi kamu eh, kalian para laki-laki. Ya, ini kemudian yang untuk perempuan kamunya perempuan. Laki bagi kamu satu orang perempuan. Lakuma bagi kamu dua orang perempuan. Lakuna bagi kamu semua para perempuan ya. Satu les perempuan PR. Ini laki.
Lai menjadi li karena pengucapannya susah lai. Li untukku atau bagiku. Bagiku, li bagiku. Lana bagi kami. Ya, baik ya, begitu. Nah, ini tadi yang belum ditulis. Nih yang laha bagi dia. Dia. Nah, dia perempuan. PR. Laha satu orang perempuan. Lahuma bagi mereka dua orang perempuan. Lahuna bagi mereka para perempuan. Nah, ini yang 3 di atas ini untuk laki-laki ya, Bu. Lahu, lahuma, lahum. Pak Ini, Ustadz, saya bagian bawahnya belum. oh ya, ya. Ustadz, nanti ada screen kan ya Ustadz di-share. Iya, ada screen-nya di-share nanti ya, Bu. Jangan khawatir. Ustadz Afwan mau nanya, Iya, yang li itu sudah bentuk bakunya ya? Maaf karena baru belajar Arab. iya, li. Asalnya lai, asalnya lai. La-nya kan fathah ini. Lai Jadi dirubah menjadi li pengucapannya untuk memudahkan lisan kita. Jadi geraknya tidak terlalu jungkir balik ya. Lai dari fathah ke kasrah. Dari fathah dari A ke ilai. Rada susah maksudnya Bu lisan kita. Tapi kalau li jadi mulus, lisannya itu gampang. Di dalam sehari-hari pengucapannya juga di Quran dirubah jadi lain jadi li. Contohnya di surat Al-Kafirun, wali ya, liya. Kalau di Quran liya ya, ininya dihidupkan liyadin, untukku agamaku. Lakum dinukum, bagimu agamamu, wali yadin. Liya, ini boleh kasroh, boleh dihidupkan ya. Kalau di Quran nanti ada yang dihidupkan, ada di kasroh. Li ada liya. Wali yadin dan bagiku agamaku. Nah, begitu Bu, bukan lai ya. Di Al-Quran tidak ada lai. Untuk yang ini, yang untuk nomor 13 ini. Lai diganti dengan li, lamnya diganti dengan kasroh harokatnya. Ya baik ya, sebentar. Tadi rasanya saya rekam kok nggak ada ya. Belum, ternyata ya sudah selesai. Ya sudah, terlanjur. Saya kecilkan Ibu screenshot ya. Saya kecilkan supaya bisa nanti di zoom kalau terlalu kecil ya. Nah, Ibu screenshot dulu ya, silakan. Ini screenshot, terus yang atas juga ini ya, screenshot juga, silakan. Nanti yang sudah berhasil screenshot, minta bantu ya, di-share di grup, karena mungkin ada yang kesulitan screenshot. Nah, ini kan di materi kita hari ini hanya 2 ini aja, mutasil bil ismi dan mutasil bil harfi. Ya, ini nanti yang akan kita ketemu terus di Al-Quran, Bu. Dengan catatan isim kata bendanya dirubah-rubah. Kalau ini kan anfusuhu, an baituhu ya, terbatas ya contoh di sini. Nanti di Quran ketemunya banyak isimnya itu yang tersambung dengan dhamir mutasil. Tapi kalau kita sudah tahu penempatannya ya, huma, hum, nanti nggak akan bingung ya, insya Allah nggak akan bingung. Ya, kenapa? Ya karena kalau kita niatkan belajar Quran, pasti Allah mudahkan ya, insya Allah. Allah mudahkan, masa mau dekat Al-Quran dipersulit? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Terkecuali kalau males ya, timbul datang penyakit males. Tapi kalau buka Facebook, WhatsApp, buka media sosial yang lain bisa betah ya, sambil tiduran, sambil rebahan, betah. Tapi kalau diajak belajar kok susah ini ya. Nah, itu termasuk penyakit juga. Penyakit juga yang harus dilawan. Karena
Iblis itu sangat tidak suka apabila ada umat Muhammad ini belajar sesuatu ilmu yang akan mendekatkan kepada Al-Quran. Oh, akan dihalang-halangi. Bisa jadi nanti suaminya nggak bolehkan, misalnya begitu ya. Bisa nanti anaknya rewel pas mau belajar, macam-macam saja itu, gangguan-gangguan. Atau pas belajar ada tamu. Ya begitu, banyak hal. Ya nanti disiasati ya kalau ada tamu ya terima saja. Terima. Tapi nanti, dibilang ke tamunya, "Bu, nanti minggu depan kesininya jam 10 siang aja ya, kalau jam 8 saya ada taklim," misalnya kan boleh begitu ya, boleh pesan. Supaya belajarnya tetap bisa, kemudian tamunya juga masih bisa datang gitu ya, tidak terganggu di waktu yang sama. Gitu ya, Bu, ya. Kenapa? Ini karena yang sedang kita pelajari ini ilmu Quran, Bu, bukan ilmu manusia, bukan. Ilmu Quran ini, dari kaidah-kaidah dari Al-Quran. Jadi nilainya kita ini sedang belajar Al-Quran, bukan belajar ilmu bahasa biasa, tidak. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan belajar bahasa biasa. Ini kita sedang belajar bahasa Al-Quran, kaidah Al-Quran. Kita sedang belajar Al-Quran, Bu. Jadi insya Allah nilainya sebaik-baik kamu kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Santri terbaik adalah santri yang belajar Al-Quran. Guru terbaik adalah guru yang mengajar Al-Quran. Nah itu polnya yang terbaik kan di situ. Dulu ya waktu kata pengantar program materi belajar bahasa ini, sorof ini kan sudah pernah kita bahas ya. Kenapa Rasulullah itu menjadi makhluk yang terbaik, bahkan mohon maaf mengalahkan Jibril. Ya, banyak ya, banyak karena Rasulullah itu memastikan sama-sama ya, kalau Jibril kan terbaik di kalangan malaikat itu kan Jibril, malaikat Jibril. Kenapa kok sama-sama terbaik? Karena Jibril yang megang Quran menurunkannya kepada Rasulullah Muhammad sebagai perantara ya, karena Allah yang menyuruh perantara ini. Wasilahnya melalui malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah yang terbaik? Karena yang menerima Al-Quran, yang tersentuh dengan Al-Quran kan jadi terbaik, paling mulia semuanya. Ini malaikat Jibril termulia di kalangan para malaikat. Rasulullah termulia di kalangan makhluk mengalahkan Jibril karena Rasulullah kan majikan. Jibril itu pelayan. Malaikat Jibril itu melayani Rasulullah. Kemudian Mekah Madinah menjadi bumi tanah paling mulia karena tempat diturunnya Al-Quran. Yang tersentuh dengan Al-Quran jadi mulia. Ramadan jadi bulan yang paling mulia, tersentuh dengan Quran juga, Bu. Pertama diturunkan di bulan Ramadan Quran, tersentuh oleh Al-Quran, mulia. Maka siapapun yang bersentuh dengan Al-Quran maka akan terangkat ikut menjadi mulia. Ya, begitu ya. Termasuk murid yang paling mulia itu murid yang belajar ilmu Quran, yang belajar Al-Quran. Guru yang paling mulia, guru yang mengajarkan ilmu Quran. Nah, jadi gimana Pak Ustadz, ini saya guru biologi nih, saya nih udah mutus saja dari guru biologi jadi ngajar Quran aja, oh enggak, tetap ya, tetap lanjutkan sebagai guru biologi, tapi juga belajar untuk bisa bagaimana nanti bisa mengajar Al-Quran. Banyak para dokter yang hafal Quran dan selain sebagai dokter, profesi dokter juga mengajar Al-Quran karena ini adalah kesempatan untuk menjadi guru yang terbaik. Sebaik-baik guru adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Ada guru matematika tapi juga mengajar Al-Quran. Tentu diawali dengan belajar dulu ya, sebelum mengajarkan belajar dulu. Ya, dia mengalahkan semua rintangan, halangan yang menjadikan malas belajar sehingga akhirnya bisa mengajarkan kembali. Ini luar biasa. Gitu ya, Bu ya. Saya guru matematika, guru bahasa Inggris, guru kesenian, lanjutkan silahkan. Tapi tetap ya waktu yang luang kita gunakan untuk belajar Al-Quran agar nanti juga bisa mengajarkan Al-Quran. Karena ini adalah ilmu terbaik. Siapapun yang tersentuh dengan ini, dengan Quran, menjadi mulia.
Ya, baik. Sampai di sini ya, Bu. Sudah di screen ya tadi, screenshot sudah ya. Nanti lagunya saya share di YouTube. Nanti untuk tugas ya, tetap tugasnya menyanyikan seperti kemarin ya tugasnya. Yang mutasil bil ismi dan mutasil bil harfi. Nanti menyanyikan 2 lagu ya. Nah, baik. Jangan bosan ya, Bu ya. Karena Pak, kita sedang belajar ilmu Quran ini. Enggak main-main. Enggak main-main. Meskipun yang mohon maaf ya, Pak Darullah, saya ini orang teknik elektro ini. Ya, teknik elektro karena memang saya dulu kuliahnya di teknik elektro ya. Kenal dengan Nahu Sorab ketika kuliah S1. Sebelumnya juga tidak tahu. Tapi ketika kenal ini langsung, wah ini ilmu luar biasa. Waktu SD SMP SMA kan negeri, terus ya nggak kenal dengan ini ilmu. Baru setelah kuliah, ada yang mengajar ini ya di kosan, di pesantren kayak tinggal di rumah yang nggak ada penghuninya, maksudnya rumah kosong dulu. Nyari kosan yang gratis ya, mahasiswa miskin dari kampung kan nyari yang gratis-gratis senangnya. Kalau nggak masjid ya rumah kosong yang ada hantunya. Orang nggak mau berani tinggal. Rumahnya besar, nggak ada penghuninya, akhirnya ya sudah, agar rame, akhirnya kami ber-20 orang ya, teman-teman yang dari kampung, sama-sama dari kampung, 20 orang dari kampung, tapi dari Sabang sampai Merauke ya, sama-sama dari kampungnya, tapi dari Jogja. Tinggal bareng di situ. Ya, akhirnya ada guru yang mengajar juga kalau habis maghrib, habis subuh, mengajarkan sorot, mengajarkan hadis, mengajar fikih. Alhamdulillah, dapat ilmu dari situ. Ya, keterusan Ustaz, sampai sekarang. Ya, Ustaz kapan izin mau taklim? ya Bu. Saya izin keluar duluan karena mau taklim. Oh iya, silahkan ya, silahkan Terima ya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Ini waktunya juga sudah habis ya. Adakah pertanyaan Bu sebelum kita tutup? Saya Ah, yang untuk anak itu gimana Us? Jadinya Ani ya. Kita ada tasbihnya. ya, sama ya Ani, Ani. Ani. Nonnya dihidupkan jadi Ani. Mm-mm. Ya, nanti Oke. dilatih ya Bu ya. Anhu, anhuma, anhu, minhu, minhuma, minhum dilatih Ibu tulis sambil tulis. Kenapa? Karena ini mencatatkan pahala setiap huruf yang kita tulis ya. Catatkan pahala karena kita sedang belajar Al-Quran. Lahu, lahu ma fihi, fihi ma fihim, terus Ibu isi nanti ya. Alaihi, alaihima, alaihim, terus isi ya. Ibu jangan. Alaihim ya Us, bukan alaihum ya. Karena untuk hi itu harokatnya mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hi, berarti nanti ini kan i ya, bukannya alai. Alai berarti hi, tidak alaihu. Alaihi. Kalau la, oh la ini fathah, berarti lahu, tidak lahi, lahu. Nah ini maaf ya. Kalau ini kenapa min? Min itu non minhi rada lebih sulit. Minhu lebih gampang ya. Minhu. Min non kan vokalnya bukan ke i ya. Non mati kan bukan ke i. Jadi minhu. Kalau fihi, fi ini kan mati ini. Ada ya matinya kan vokalnya i, maka ini hi. Tidak fihu, tidak. Tapi fihi. Alaihi, ini vokalnya juga mati itu sebelum haknya. Maka tidak alaihu, tapi alaihi. Nah, begitu ya Bu. Nanti terus alaihi, alaihima, alaihim. Nah, begitu. Menyesuaikan. Terus, Ya Ustadz, mohon maaf ini diulang, mau di screenshot ulang tadi oh pecah terlalu kecil. iya baik. Itu tulang. Yang mana Bu? Dari yang mutasil bil ismi. Mutasil bil ismi. Ya, silakan. Ya.
satu lagi yang bil harfi, Ustaz. Ya, baik. Bil harfi, ya, ya. Ulang ke bawah, Ustaz. Ya, sudah ini? Oh iya, udah. Sudah ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, baik ya. Ini insya Allah bukan ilmu sulit ya Bu, yang bagi yang belum pernah. Karena ini di kelas ini ada yang sudah banyak belajar sorob juga, tapi masih ikut lagi juga ini. Nggak tahu ini maksudnya apa. Alhamdulillah ya kalau mau. Tapi ada banyak yang sebagiannya belum pernah sama sekali, maksudnya baru pertama ikut sorob. Dan ini bukan ilmu susah, ini hanya butuh kesabaran saja. Butuh sabar, butuh telaten. Siapa yang sabar, telaten, insya Allah dapat ini ilmu. Amin. Iya. Insya Itu Allah. ya, Ibu jangan khawatir ya, walaupun saya bukan orang pesantren, Pak Ustadz ya sama. Saya juga orang umum, sekolah saya umum. Ya, kuliah juga teknik S1. S2 ya baru ngaji ya, S2 saya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, ketemu dengan para pakar hadis, diajar oleh pakar hadis terbaik di Indonesia ya. Kemudian tafsir juga gitu ya, profesor tafsir. Ya baru S2 saya belajar secara khusus ya ilmu agama. Waktu kuliah S2. Waktu sebelumnya juga orang umum saja ini. Ya, tapi ketika ada kemauan, insya Allah Allah mudahkan, Allah berikan jalan. Kan begitu. Amin ya Allah. Ya, tapi ini ilmu bukan ilmu yang harus dipelajari di sekolah tinggi, tidak Bu. Anak SD juga diajar kok ini ilmu sorob ini dan bisa gitu. Artinya memang bukan ilmu susah. Anak-anak SD itu diajar. Untuk SD-SD yang di dekat dengan pesantren ya mereka anak SD yang sekolahnya umum diajar juga, maksudnya sorenya ngajinya sorob gitu ya, terutama di daerah Jawa Timur nih ya. Jawa Timur, Nganjuk, Jombang itu kan banyak pesantren ya, banyak pesantren yang sekolahnya negeri, anak-anak itu di musola di masjid, sorenya guru-guru itu ngajari ini ilmu sorob, jadi mereka SD sudah dapat waktu maksi SD ya, maksudnya sudah dapat belajar sorob. Afwan Ustadz, Untuk yang fihi itu untuk ananya nanti kan fi ya sukun ketemu ya sukun lagi ya. Jadi fi begitu ya. Untuk ananya. Jadi Jadi fi dia jadi fi gitu ya. fi panjang. V-nya matinya jadi 2. Karena V-nya matinya 2, akhirnya dihidupkan. Jadi via. Dihidupkan ya. Memang ada nanti dirubah-rubah. Begitu di Quran juga banyak. Yang kalau menurut rumus seperti ini, tapi dalam kenyataannya kok begini, rubah ya begitu ya, contohnya seperti ini. V kalau menurut rumus seperti V, ya-nya mati 2, tapi dalam pengucapannya jadi via, padaku via. Berarti sama dengan yang alaihi ya Ustadz ya. Iya, iya betul. Jadi alaiya nanti ya. Alaiya, ala ya-nya mati, ditambah ya mati lagi. Jadi alai, panjang. Nah ini sama ya, jadi alaiya. Alaiya, ya-nya 1 ditasdid jadi fathah alaiya. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Begitu, Pak. Ya, ini ilmu-ilmu seperti ini ya nggak susah kan, Bu ya, hanya butuh telaten. Hanya butuh telaten, tekun aja. Sabar maksudnya dari pertemuan ke pertemuan, ikuti. Ya begitu. Ustaz, tanya sebentar Ustaz. Iya Bu. Ini kan tadi memang anhu, minhu, saya pikir tadinya kalau kemasukan al-harfat mutasil bil harf itu kan majrur harusnya ya, tapi kan di sini memang huwa, anhu, minhu, lahu, tapi di sini fihi, alaihi gitu kan kalau kemasukan fi atau ala. Amin, ini minhu, anhu, lahu gitu. Ini enggak berarti bukan karena kemasukan di posisinya dia
kemasukan huruf jadi majrur, jadi kasroh gitu. Karena di sini kan anhu gitu ya, minhu, sementara di sini fihi, alaihi gitu. Ini karena memang udah simainya begitu ya Pak Ustadz ya. Udah memang udah bakunya seperti itu gitu. Memang udah tertulis di Qurannya gitu. Atau memang ada kaidah yang nggak baku memberi penjelasan seperti itu, atau apa untuk tertentu aja gitu, untuk tertentu seperti fi, kemasukan fi pastinya fihi. Tapi kalau kemasukan min jadi minhu, anhu, lahu gitu, atau gimana Ustadz? Baik ya, terima kasih ya Bu Farida ya. Ya. Ya baik, terima kasih ya Bu Farida. Nah, ini domir itu mabni Bu. Walaupun dia kemasukan huruf jar, dia berubahnya bukan karena huruf jarnya, tapi karena vokal dari harokat huruf sebelumnya. Enggak ada kaitannya dengan huruf jar atau kata depan yang lain ya, kata depan yang masuk pada domir ini. Karena ini enggak ada urusan dengan huruf jar, dengan domir, dorob matrub, dan lain-lainnya. Tapi berarti dia mabni dia ya, berarti mabni. Iya. Domir itu mabni. Dia hanya berubah kalau memang lesannya itu memudahkan, bagaimana agar lesan itu mudah, dia berubah. Seperti alaihu, ini harusnya memang alaihu karena huwa kalau sebagai objek kan hu. Tapi kenapa ini alaihi? Ini harokat dari vokal huruf sebelum hu ini i, bunyinya i, maka ikut i, alaihi, tidak alaihu. Apakah nanti di Quran semua seperti itu Pak Ustadz? Oh, jangan tanya. Quran itu enggak mau diatur oleh logika manusia. Dia bebas karena kalamullah, Allah itu mutlak. Alaihi, kalau menurut teori untuk mudah pengucapan itu alaihi, alaihima, alaihim gitu, alaihim. Alaihim. Kenapa? Ini vokalnya him bukan alaihum ya. Tapi nanti di Quran ada alaihum, itu ada. Karena Al-Quran itu tidak boleh diatur oleh logika manusia. Nanti di Quran ada alaihum. Tapi rata-rata mayoritas alaihim. Tapi alaihum tetap ada. Tetap ada tertulis. Di mana Pak Ustadz? Nah, Ibu nanti tilawah ya, silakan. Nanti akan ketemu alaihum. Gitu ya. Karena Al-Quran tidak bisa diatur oleh logika manusia. Tapi logika kita yang harus ikut pada apa yang dimau oleh Al-Quran. Ya begitu ya Bu ya, seperti Allah kan melarang kita bersumpah dengan nama Rasulullah ya. Demi Rasulullah enggak boleh. Demi Bapak, Ibu enggak boleh. Demi agama Islam enggak boleh. Kalau bersumpah itu enggak boleh. Bolehnya kan demi Allah saja. Tapi kalau Allah memberi contoh dalam bersumpah kan wal asri, demi masa, demi waktu asar, wa nazmi, demi bintang, wa laili, demi waktu malam, wa nahari, demi waktu siang, kemudian wa duha, demi waktu duka, wal qamari, demi bulan, wal samsi, demi matahari. Kalau Allah sumpahnya demi barang-barang benda-benda, ya tadi karena Allah itu mutlak, enggak boleh diatur oleh logika kita. Kalau Allah bersumpah suka-suka Allah demi apa saja. Tapi kalau kita harus taat dengan Allah. Kalau bersumpah kan tidak boleh dengan selain Allah, demi Allah saja bolehnya. Itu ya Bu. Itu Quran begini. Quran itu seperti ini. Maka nanti ketika kita sudah belajar sorob, ini kok nggak sesuai ya Quran ini dengan kaidah sorob yang sudah kita pelajari. Oh, logika kita salah. Sorob yang kita sedang pelajari ini adalah kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran. Tapi tetap ada hal-hal sebagian yang kaidahnya itu tidak bisa dirumuskan oleh para ulama bahasa. Jadi jangan mengukur Al-Quran dengan ilmu sorob, karena ilmu sorob itu diambil dari Al-Quran. Karena manusia ini terbatas, maka dalam perumusan itu tidak bisa sempurna seperti yang dimiliki oleh Al-Quran. Maka ketika kita mengukur Al-Quran dengan sorob, dengan nahwu sorob, maka nanti ada banyak ayat-ayat yang salah. Padahal bukan Al-Qurannya yang salah, tapi ilmu nahwu sorobnya yang tidak mampu merumuskan kaidah-kaidah semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu sifat Al-Quran kan begitu. Al-Quran nggak bisa diatur oleh logika kita. Akan tetap ada
pengecualian-pengecualian yang nggak bisa dirumuskan oleh para pakar bahasa. Begitu ya Bu ya. Ya, ibu-ibu yang lain jangan khawatir ya. Tadi Bu Ida Farida memang sudah lama belajar sorobnya. Ya, jadi apa itu huruf jar macam-macam nanti di ilmu nahwu ya, di ilmu nahwu dipelajari harfu jar. Ya, harfu jar itu menjadikan majrur kata sebelum kata sesudahnya yang ditempeli dengan harfu jar itu. Tapi ini ala, fila, min ini kan huruf jar Pak Ustadz, benar huruf jar. Tapi dia tersambung dengan domir. Domir itu mabni. Mabni itu tidak berubah, tidak bisa dipengaruhi oleh huruf jar. Dia mabni saja. Tapi kok jadi alaihi bukan alaihu? Ini pengaruhnya bukan karena huruf jarnya, bukan huruf alanya, tapi karena vokalnya. Vokal huruf, harokat huruf sebelum dari domir ininya, domirnya. Sebelum hu, huma, humnya. Ya, kalau dia vokalnya i maka ikut i. Kalau dia vokalnya a atau u, dia hu, alai, ala, ya seperti la, jadi lahu, tidak lahi, karena ini fathah. Kalau fi, ya fi jadi hi. Begitu ya Bu ya. Nanti di Al-Quran kita ketemunya seperti ini. Ya secara umum ya, secara umum. Tapi tetap karena Al-Quran itu kalamullah, Allah itu maha mutlak kekuasaannya, tidak tunduk dengan logika kita manusia. Tapi logika kita yang harus tunduk dengan apa yang dimau oleh Al-Quran. Maka ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang Islam liberal ya. Kita akan mengenal banyak orang Islam liberal. Haji itu kenapa nggak dibagi saja? Orang Indonesia hajinya bulan Desember, orang Brunei bulan Januari, orang Eropa bulan Agustus, orang Amerika bulan itu ya, dibagi-bagi supaya tidak padat di sana. Orang liberal itu seperti itu ya, Pak. Nggak ngerti dia, nggak ngerti. Kalau maunya Quran itu haji itu sudah ditentukan bulannya, Dzulhijjah, Dzulhaji, ya bulan haji ya sudah, kita harus tunduk di situ. Orang liberal yang mau bikin haji dibagi-bagi bulannya. Ya, baik ya Bu ya. Kenapa kok seperti itu berjubel agar kita ingat dengan Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari yang sangat sulit. Semua manusia tumplek di situ dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, tumplek di situ berjubel dengan urusannya masing-masing di padang yang gersang, panas ya. Agar mengingatkan padang mahsyar berjubel panas gitu. Jadi haji itu dikondisikan seperti itu. Panas, dalam keadaan panas berjubel gitu ya. Karena memang pelajarannya sebagiannya ada di situ. Bukan kemudian malah dibagi biar lapang, enggak jubel ya. Bulan Januari orang Indonesia, bulan Februari orang Malaysia, Brunei. Orang Islam liberal aneh-aneh ya. Bikin ketawa maksudnya gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Sampai di sini dulu ya. Sudah lewat banyak waktunya ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Ustadz. Syukuran. Ya, baik ya. Cukup. Ya, baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minta bantu screenshot yang hadir ya. Yang hadir juga ya. Screenshot. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa akhir majlis. Wa naqaulahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.